Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah, di tengah kejenuhan istana yang penuh protokol dan urusan negara, Raja Harun al-Rashid mencari hiburan yang tidak biasa. Tiba-tiba ia memanggil pengawalnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke hadapanku. Aku ingin menguji kepandaiannya lagi hari ini." Tak lama, Abu Nawas pun datang menghadap dengan pakaian sederhana dan senyum tipis yang selalu menghias wajahnya, meski ia tahu tak ada titah raja yang datang tanpa risiko. "Hai Abu Nawas," ujar Raja Harun dengan nada serius, "aku ingin kau mencari seekor kuda terbang dalam waktu 7 hari. Jika kau berhasil, aku akan memberimu 10.000 dinar. Tapi jika tidak, lehermu akan menjadi taruhannya." Para menteri dan pengawal yang mendengar titah itu langsung menunduk, menahan tawa sekaligus kasihan. "Kuda terbang," bisik mereka, "habislah Abu Nawas kali ini." Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda ketakutan. Ia malah menunduk hormat dan menjawab, "Titah paduka adalah kehormatan bagi hamba. Insya Allah, akan hamba usahakan." Dengan tenang, ia mohon diri dan berjalan keluar istana, meninggalkan semua yang ternganga dengan keberaniannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung masuk kamar dan tak keluar selama berhari-hari. Ia hanya keluar sesekali untuk makan dan berwudu. Tetangganya mulai khawatir dan bergosip. Jangan-jangan Abu Nawas benar-benar tak bisa menemukan kuda terbang. Mungkin dia sedang menulis surat wasiat. Namun, pada hari ketujuh, hari penentuan, Abu Nawas keluar rumah dengan membawa seekor kuda tua, kurus, dan jalannya pun pincang. Ia menggiring kuda itu menuju istana dengan langkah penuh percaya diri. Sesampainya di istana, Abu Nawas berdiri gagah di hadapan raja dan berkata, "Paduka Shah Alam, inilah kuda terbang yang tuanku minta." Raja, yang tengah duduk dengan para penasihatnya, hampir tersedak mendengar itu. "Kuda ini, terbang," seru sang raja, menahan tawa. "Kepalamu mungkin sudah terlalu banyak berisi angin, Abu Nawas." "Tidak, tuanku, kuda ini memang bisa terbang, tetapi hanya dalam kondisi tertentu." "Dan kondisi apa itu?" "Kuda ini hanya bisa terbang jika angin bertiup dari selatan ke utara, matahari terbenam 2 kali dalam sehari, dan kuda ini diberi makan bunga mawar merah muda yang tumbuh di atas batu es." Seluruh istana meledak dalam tawa. Tapi Raja Harun yang cerdas tahu, ini bukan sekadar kelakar. Ini adalah kecerdikan Abu Nawas menyelamatkan diri dari tugas mustahil. Abu Nawas," ucap raja sambil menggeleng, "kau memang penipu paling cerdas di seluruh kerajaan." "Bukan penipu, tuanku," jawab Abu Nawas cepat. "Hamba hanya menunjukkan bahwa kadang orang yang memberi perintah aneh, juga harus siap menerima jawaban yang lebih aneh." Raja pun tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian memerintahkan bendahara untuk memberikan hadiah 10.000 dinar kepada Abu Nawas, seperti yang dijanjikan. "Tapi satu hal, Abu Nawas." "Apa itu, tuanku?" "Lain kali kalau kau bilang kuda ini bisa terbang, pastikan jangan datang terlalu pagi. Aku belum sempat minum kopi." Semua pun tertawa lagi. Dan hari itu, Abu Nawas kembali berhasil menyelamatkan lehernya, dan isi dompetnya bertambah tebal. Cerita selanjutnya. Suatu pagi, Raja Harun al-Rashid sedang duduk termenung di taman istana. Ia merasa hari itu terlalu tenang, terlalu damai, dan membosankan. Ia pun berkata pada wazirnya, "Sudah terlalu lama Abu Nawas tidak kujebak. Aku ingin melihat sejauh mana kecerdasannya kali ini." "Baik, tuanku," jawab wazir, "akan hamba panggil dia segera." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas tiba di istana, seperti biasa dengan senyum penuh misteri. Raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar ada sumur ajaib di padang tandus dekat gunung pasir. Sumur itu katanya tak berdasar. Aku ingin kau ambilkan air dari dasar sumur itu. Kau hanya punya waktu 3 hari. Jika kau kembali tanpa air dari dasar sumur itu, maka kau tahu akibatnya." Abu Nawas menunduk. "Titah paduka adalah tugas mulia. Hamba akan berangkat sekarang juga." Para pengawal yang mendengarnya hanya geleng-geleng kepala. Sumur tak berdasar, mana mungkin ambil air dari dasar kalau dasarnya saja tak ada. Namun Abu Nawas, seperti biasa, tidak gentar. Ia pulang ke rumah, mengambil 1 karung penuh tali tambang, seutas tali rafia, ember tua, dan sepotong kayu bulat. Lalu ia menyewa 2 ekor keledai dan berangkatlah ia ke arah timur,
menuju gurun pasir, atau setidaknya pura-pura ke sana. 3 hari berlalu. Pada hari ketiga sore, Abu Nawas kembali ke istana. Wajahnya kotor, bajunya lusuh, dan tangannya memeluk seember air penuh. Raja menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu. Nah, Abu Nawas, sudah kau ambil air dari dasar sumur tak berdasar? Abu Nawas meletakkan ember itu pelan di hadapan raja. Ini dia, tuanku, dari dasar sumur itu. Benar, tuanku, tapi bagaimana mungkin kau mendapatkannya? Bukankah sumur itu tidak berdasar? Abu Nawas menghela napas panjang. Itulah sebabnya hamba sangat berhati-hati, tuanku. Karena sumurnya tak berdasar, maka air ini hamba ambil dari permukaannya. Sebab jika hamba mencoba ke dasar, maka hamba akan jatuh terus tanpa henti. Justru ini air yang paling aman dan paling dekat ke dasar, karena dalam sumur tak berdasar, dasar dan permukaan tidak bisa dibedakan. Raja Harun hampir tersedak mendengar logika itu. Kau memang tidak punya malu, Abu Nawas. Lebih baik tidak punya malu daripada tidak punya akal, tuanku, balas Abu Nawas sambil tersenyum. Seluruh hadirin di istana tertawa. Bahkan wazir pun mengaku dalam hati. Andai kita semua sepintar Abu Nawas, istana ini akan jadi tempat debat, bukan perang. Raja Harun pun menyerahkan sekarung dinar kepada Abu Nawas. Pergilah, dan gunakan uang ini untuk beli tali tambahan. Siapa tahu aku akan menyuruhmu turun ke langit nanti. Abu Nawas menunduk. Jika Paduka menyuruh hamba ke langit, mohon kirimkan bidadari sebagai pemandu jalan. Dan istana kembali dipenuhi gelak tawa. Cerita selanjutnya. Suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid terbangun dalam keadaan bosan luar biasa. Ia berdiri di balkon istana, menatap ayam-ayam istana yang berkotek riang. Sudah lama aku tidak melihat Abu Nawas kebingungan. Saatnya, ia pun memanggil pengawal dan berkata, suruh Abu Nawas menghadap, katakan ada perkara besar yang harus dia selesaikan. Tak lama, Abu Nawas datang, seperti biasa dengan wajah santai dan tenang. Wahai Abu Nawas, ujar raja, seekor ayam milikku telah mengadu bahwa seseorang mencuri telurnya. Abu Nawas mengangkat alis. Seekor ayam, mengadu, tuanku. Benar, dan aku memutuskan, demi keadilan, engkau harus mengadili perkara ini. Siapkan sidang, hadirkan ayam, dan pastikan keadilan ditegakkan. Kalau tidak, kau akan menggantikan posisi ayam di kandang selama 3 hari. Abu Nawas membungkuk, menahan tawa. Titah tuanku adalah hukum. Hamba akan mengadilinya seadil-adilnya. Keesokan paginya, halaman istana telah diubah menjadi ruang sidang. Ada meja hakim dari peti kayu. Ada kandang ayam yang dijadikan kursi pengadu. Ada tempat duduk bagi para saksi ayam. Semua warga penasaran dan berkerumun. Abu Nawas datang mengenakan jubah hitam panjang dan sorban yang dibuat menjulang tinggi, seperti wig hakim. Ia berdiri dengan tongkat, mengetuk meja. Sidang ayam dibuka. Hadirkan pengadu. Seekor ayam betina digiring oleh pengawal. Wahai ayam, benarkah kamu kehilangan telurmu? Ayam itu hanya, kotek-kotek-kotek. Abu Nawas mengangguk dramatis. Catat, pengakuan resmi telah diberikan. Abu Nawas lalu memanggil saksi pertama, seekor ayam jantan. Apakah kamu melihat siapa yang mencuri telur ayam ini? Ayam jantan tampak bingung dan hanya mengelus-elus tanah dengan kakinya. Diam 1000 bahasa. Mencurigakan. Kemudian Abu Nawas menunjuk seekor bebek yang lewat. Wahai bebek, apakah kamu mencuri telur ayam ini? Bebek menjawab, kue-kue. Abu Nawas segera membanting palu ke meja. Pengakuan tidak langsung dari terdakwa. Hukumannya adalah, membuat 3 telur tiruan dari tanah liat sebagai pengganti. Raja Harun mulai geleng-geleng kepala. Abu Nawas, kau mengadili ayam, bebek, dan mengarang sidang paling aneh di seluruh negeri. Abu Nawas menjawab tenang, justru disitulah letak keadilannya, tuanku. Karena yang merasa benar belum tentu bicara benar. Yang tak bersuara belum tentu bersalah. Tapi semuanya ingin dilindungi oleh hukum, termasuk ayam. Raja tertawa lepas. Kau benar-benar mengubah kebodohan menjadi pertunjukan hukum yang penuh tawa. Kau berhasil menyelamatkan dirimu lagi. Hamba hanya meniru akal ayam, tuanku. Kadang diam, kadang ribut, kadang bertelur di kandang orang lain. Raja pun memberi Abu Nawas hadiah seekor ayam emas palsu sebagai kenang-kenangan. Agar kau ingat, bahwa kadang suara paling berisik, justru tidak menghasilkan apa-apa.
Abu Nawas membungkuk dan berkata, dan hamba akan menjadikannya pengacara pribadi di sidang berikutnya. Semua orang di istana tertawa sampai perut mereka sakit. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan seorang dukun dari negeri jauh yang mengaku bisa membuat manusia terbang. Dengan mantra rahasia, aku bisa menerbangkan siapa saja, Baginda, kata si dukun sambil mengibas-ngibaskan jubah hitamnya. Raja, yang selalu tertarik pada hal-hal aneh, tersenyum penuh minat. Kalau begitu, aku ingin melihat manusia bisa terbang. Kalau kau gagal, jangan harap bisa keluar dari negeri ini dengan utuh. Dukun itu menyeringai yakin, tapi kemudian, ia pun buru-buru menambahkan. Tapi aku butuh seseorang yang cerdas, tahan cobaan, dan agak gila. Raja langsung berseru, Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang menghadap dengan santai. Ia mencium tanah, lalu berdiri dengan ekspresi waspada, pengalamannya memberitahu bahwa ini pasti urusan aneh lagi. Abu Nawas, kata sang raja, aku ingin engkau menjadi manusia pertama di Baghdad yang bisa terbang. Siapkan dirimu. Abu Nawas terdiam, kemudian menjawab, hamba bersedia, tuanku. Tapi mohon kiranya dukun ini juga ikut terbang bersama hamba. Agar jika terjadi apa-apa di udara nanti, ada pemandu spiritual. Sontak si dukun panik, tetapi aku hanya memberikan ilmu. Aku tidak ikut terbang. Abu Nawas mengangguk. Begitu ya, berarti Anda cuma menjual tiket tanpa tahu arah pesawat. Hari uji coba pun tiba. Seluruh istana berkumpul. Sebuah panggung tinggi dibuat di tengah lapangan, lengkap dengan alas dari jerami. Di atas panggung, diletakkan alat aneh dari bambu dan kain, konon rancangan terbang si dukun. Abu Nawas berdiri di pinggir papan luncur. Wahai rakyat Baghdad, hari ini kalian akan melihat keajaiban. Ia lalu berkata pada raja, tapi mohon tuanku sediakan 2 orang pencatat, satu di atas untuk mencatat doa saya sebelum terbang, dan satu di bawah untuk mencatat detak jantung saya saat mendarat. Orang-orang mulai tertawa. Abu Nawas lalu berdiri di ujung papan, lalu menatap tajam ke arah si dukun dan bertanya dengan suara lantang. Wahai dukun sakti, sebelum aku melompat, nyanyikanlah mantranya. Si dukun bingung. Maksudnya, bukankah kau bilang manusia bisa terbang dengan mantramu? Nah, nyanyikanlah. Ayo, cepat, waktu terbangku tinggal sebentar lagi. Dukun itu panik dan mulai merapal sesuatu yang tak jelas. Aram-baram, terbanglah awan, melayanglah insan. Abu Nawas mengangkat tangan. Tunggu, aku belum melayang. Tambah lagi mantranya. Dukun tambah panik. Simsalabim, terbanglah tinggi seperti burung. Abu Nawas tetap berdiri. Masih belum terbang, tuanku. Sepertinya mantranya bocor. Raja mulai tertawa. Abu Nawas, kau sedang mempermainkan dukun itu, ya? Abu Nawas menjawab santai. Ampun tuanku, hamba hanya mengikuti prosedur ilmu si dukun. Tapi karena dia sendiri tidak berani terbang, hamba rasa ilmunya hanyalah angin. Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak. Cukup, tangkap dukun ini. Ia mencoba memperbodohku. Dukun itu dibawa pergi sambil menjerit. Tapi aku hampir berhasil, sungguh. Raja lalu berkata kepada Abu Nawas, kau berhasil menyelamatkan dirimu lagi dari tugas mustahil. Dan untuk itu, aku hadiahkanmu 2 ekor unta dan sepasang sandal dari kulit kijang. Agar kau bisa berjalan jauh tanpa harus terbang. Abu Nawas membungkuk. Terima kasih, tuanku, karena hamba lebih suka tanah tempat berpijak daripada angin yang tak tentu arah. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari yang panas di musim kemarau, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar Baghdad. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, matanya tertuju pada sebuah periuk besar yang terbuat dari tembaga mengkilat. Pemiliknya, seorang saudagar kaya yang pelit, memajang periuk itu dengan harga yang tidak masuk akal. Wahai tuan saudagar, sapa Abu Nawas, bolehkah hamba pinjam periuk besar itu untuk memasak makanan di rumah? Hanya 1 malam saja. Saudagar yang tahu reputasi Abu Nawas langsung curiga. Jangan-jangan kau tak akan kembalikan. Tapi Abu Nawas tersenyum manis. Tenang saja, jika tidak kembali, hamba siap mengganti 2 kali lipat. Tapi bila kembali, hamba hanya mohon 1 hal, jangan tanya kenapa. Karena tergiur dengan janji pengganti 2 kali lipat, saudagar akhirnya menyerahkan periuk itu. Abu Nawas datang membawa periuk besar itu ke rumah saudagar,
Tapi bukan hanya satu, melainkan dua periuk, satu besar, satu kecil. Wahai Tuan Saudagar, ini periuk Tuan. Tapi semalam, periuk Tuan melahirkan. Saudagar mengerutkan dahi. Melahirkan, maksudmu? Ya, periuk besar itu sangat kesepian. Jadi semalam ia melahirkan periuk kecil sebagai anaknya. Saudagar tercengang, tapi senang. Kalau begitu, periuk ini milikku semua. Tentu, anak periuk, ya ikut induknya, ujar Abu Nawas sambil tersenyum licik. Saudagar, walau heran, diam-diam girang karena mendapatkan dua periuk dari satu. Abu Nawas kembali datang. Tuan Saudagar, bolehkah hamba pinjam lagi periuk besarmu? Siapa tahu dia melahirkan anak kembar kali ini. Saudagar mengangguk cepat tanpa pikir panjang, penuh harap akan mendapat keturunan periuk lebih banyak lagi. Namun hari berikutnya, Abu Nawas tidak muncul. Begitu pula keesokan harinya, dan keesokan harinya lagi. Saudagar mulai resah. Ia mendatangi rumah Abu Nawas, dan langsung bertanya, "Mana periukku, Abu Nawas? Sudah 3 hari tak kau kembalikan." Abu Nawas dengan raut sedih menjawab, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Tuan Saudagar, sabarlah, periuk Tuan telah wafat." "Apa, wafat?" "Ya, semalam ia sakit perut karena terlalu banyak melahirkan. Lalu, ia tiada." Saudagar marah besar. "Ini tidak masuk akal, mana mungkin periuk bisa mati?" "Jangan mengada-ada." Abu Nawas berdiri dan membalas dengan tenang. "Jika Tuan bisa percaya bahwa periuk bisa melahirkan, kenapa tidak bisa menerima bahwa periuk juga bisa mati?" Saudagar terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Warga sekitar yang mendengar pun langsung tertawa terbahak-bahak. Berita tentang kejadian lucu ini akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja hanya bisa tertawa sambil berkata, "Abu Nawas memang gila, tapi gilanya itu terlalu cerdas untuk ditandingi." Raja kemudian mengirimkan hadiah kepada Abu Nawas berupa sekeranjang roti hangat dan 1 teko penuh madu, dengan pesan singkat, "Agar kau tak perlu meminjam periuk orang lagi." Abu Nawas hanya mengangguk sambil bergumam, "Betul juga, sekarang periukku cukup punya anak angkat, tidak perlu hamil sungguhan." Cerita selanjutnya. Pada suatu malam, suasana istana Baghdad mendadak gempar. Seorang bangsawan datang tergopoh-gopoh menghadap Raja Harun al-Rasyid dengan wajah muram. "Ampun tuanku, hamba telah kehilangan emas 10 peti di rumah hamba. Ini pasti ulah si pencuri laknat." Raja mengangguk serius. "Apakah ada saksi atau bukti?" "Ada tuanku, hanya 1 saksi. Tapi, sayangnya ia sudah mati." Semua orang di ruangan itu saling pandang. Seorang menteri berseru, "Kalau saksinya mati, bagaimana kita bisa membuktikan siapa pencurinya?" Raja terdiam sejenak, lalu memanggil penghibur istana yang terkenal bukan hanya lucu, tapi licik dan lihai. "Panggil Abu Nawas, hanya dia yang bisa membuat mayat bicara." Ketika Abu Nawas tiba, Raja langsung memerintah, "Hai Abu Nawas, kau harus membuat mayat ini bicara dan menyebut siapa pencurinya. Jika gagal, lehermu akan kubuat lebih ringan dari topimu." Abu Nawas membungkuk hormat, "Titah Paduka Shah Alam adalah angin surga bagi hamba. Beri hamba waktu 1 malam saja." Malam itu, Abu Nawas menuju makam si saksi. Ia membawa obor, seekor ayam jantan, serta sekeranjang bumbu dapur. Beberapa orang desa yang penasaran mengikutinya dari jauh, ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Sampai di makam, Abu Nawas menggali sedikit dan meletakkan telinga di atas pusara. "Wahai mayat, jika kau tahu siapa pencurimu, berikan suara malam ini." Lalu ia menyiram kubur dengan air rempah, menggoyang-goyang ayam jantan, dan berteriak seolah-olah sedang berdialog. "Apa, si pencuri ada di antara mereka yang hadir tadi pagi?" "Baik, akan hamba sampaikan pada Baginda." Penduduk yang mengintip dari kejauhan langsung lari tunggang langgang. Kabar bahwa Abu Nawas bisa berkomunikasi dengan orang mati pun menyebar seperti angin. Abu Nawas datang menghadap raja dengan wajah tenang. "Tuanku, hamba sudah berbicara dengan sang mayat. Ia menyebut nama pencuri itu." "Siapa dia?" tanya raja penasaran. Abu Nawas menoleh ke arah para pelayan istana yang hadir saat itu, lalu menunjuk salah satu di antaranya. "Dialah pencurinya." Si mayat mengenal suaranya saat ia melangkah ke dalam rumah. Pelayan itu gemetar, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Melihat itu, raja pun curiga. "Apa kau benar mencurinya?" bentak raja.
Karena panik, pelayan itu langsung jatuh berlutut dan menangis. Ampun, tuanku, hamba memang yang mencuri. Hamba takut dihukum mati, jadi hamba buang mayat itu agar tak ada saksi. Raja Harun al-Rashid melongo. Ia menoleh ke Abu Nawas. Apa benar engkau bisa bicara dengan mayat itu? Abu Nawas tersenyum lebar. Oh tidak, tuanku, hamba hanya bicara pada tanah. Tapi ketakutan membuat pencuri mengaku sendiri. Raja pun tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk bahu Abu Nawas. Kau memang gila, tapi kegilaanmu menyelamatkan keadilan. Sebagai hadiah, Abu Nawas menerima 7 peti dinar emas dan 1 kereta penuh roti isi daging kambing. Abu Nawas hanya menggeleng pelan, lalu bergumam. Mayat memang tak bisa bicara, tapi rasa takut lebih lantang dari suara manusia. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari yang panas di Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk termenung di balkon istananya. Ia merasa jenuh. Tiba-tiba, ide konyol namun cerdas muncul di benaknya. Ia bertepuk tangan, panggil Abu Nawas. Saatnya dia sedikit pusing hari ini, katanya sambil tersenyum licik. Abu Nawas dipanggil. Ketika Abu Nawas menghadap, Raja berkata dengan suara datar namun penuh maksud. Hai Abu Nawas, aku ingin minum air suci dari langit. Bawakan padaku dalam sebuah tempurung kelapa dalam waktu 3 hari. Jika tidak berhasil, bersiaplah digantung terbalik di menara istana. Abu Nawas mengangguk tenang. Tuanku Syah Alam, hamba junjung perintah tuanku, meski otak hamba kini sudah mulai kebas. Raja tertawa keras. Ia yakin kali ini Abu Nawas pasti tak bisa lolos dari hukuman. Abu Nawas pulang ke rumah. Ia duduk di halaman, menatap langit seharian sambil memegang tempurung kelapa. Orang-orang lewat mulai membicarakan, wah, kali ini Abu Nawas betul-betul sudah kehilangan akal. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia bahkan menolak makan. Ia hanya meminum air dari kendi sambil menunggu hujan. Ketika hujan tak kunjung datang, Abu Nawas masuk ke dapur dan mencampur beberapa tetes air mawar, air zam-zam sisa pemberian pedagang Mekah, dan air embun yang ia kumpulkan di pagi hari. Ia mengaduknya dalam tempurung kelapa sambil berdoa keras-keras agar air itu menjadi air dari langit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas datang menghadap Raja Harun al-Rashid dengan mengenakan jubah paling lusuh, membawa tempurung kelapa yang dibungkus kain sutra. Wahai Paduka Syah Alam, inilah air suci dari langit yang tuanku minta. Raja tersenyum sinis. Benarkah ini dari langit? Benar, tuanku. Hamba menunggu hujan 3 hari penuh. Tapi langit Baghdad rupanya sedang pelit. Maka hamba kumpulkan air embun pagi yang turun dari langit, hamba tambahkan setetes air dari Mekah, dan sedikit air bunga dari taman istana yang disiram hujan sebulan lalu. Raja mengernyitkan dahi. Kau campur semua itu, ya, tuanku, karena air suci dari langit tidak selalu turun dalam bentuk hujan. Kadang ia datang diam-diam, dalam embun dan dalam harapan. Seluruh istana hening, bahkan para menteri menunduk, antara ingin tertawa atau menangis karena terlalu filosofis. Raja Harun al-Rashid mendadak berdiri dan bertepuk tangan sambil tertawa. Abu Nawas, kau memang gila, tapi gilamu berisi. Bukan hanya air, kau bawakan aku puisi. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi 2 tempayan dinar dan sebuah payung emas, yang katanya bisa dipakai jika langit benar-benar memberi air suci lagi. Abu Nawas melangkah pulang sambil bersenandung. Bila langit tak menurunkan hujan, kita kumpulkan embun. Bila logika tak menjawab, biar akal licik yang menuntun. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya dengan perasaan bosan. Ia memanggil para penasehat kerajaan dan berkata, aku merasa hidupku terlalu mudah. Aku butuh tantangan. Aku ingin menguji seseorang yang mampu membuatku berpikir keras. Salah seorang penasehat pun angkat bicara, Paduka, jika tuanku ingin tantangan, tak ada yang lebih cocok dari Abu Nawas. Otaknya tajam, lidahnya licin, dan akalnya sering tak masuk akal. Raja pun tersenyum. Baiklah, panggil Abu Nawas kemari. Aku ingin memberinya tugas yang mustahil. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas menghadap. Dengan langkah santai dan senyum khasnya, ia memberi salam dan membungkuk penuh hormat. Hai, Abu Nawas, kata Raja. Aku ingin kau membangun jembatan dari istanaku ini, menuju surga. Abu Nawas menegakkan tubuhnya, lalu berkata, wahai tuanku Syah Alam, titah tuanku adalah kehormatan bagi hamba.
Hamba mohon waktu 7 hari dan beberapa karung perak untuk membeli bahan-bahan. Raja tertawa, kau benar-benar niat membangun jembatan ke surga. Abu Nawas menjawab, kalau titah raja tidak dilaksanakan, hamba bisa kehilangan kepala. Lebih baik mencoba membangun jembatan ke surga daripada ke neraka. Raja menyetujui permintaan itu dan menyuruh bendahara kerajaan memberikan Abu Nawas 7 karung perak. Hari-hari penuh keheningan. Selama 6 hari penuh, Abu Nawas tidak terlihat di pasar, tidak pula menghadap ke istana. Ia hanya berada di rumahnya. Tetangganya mulai bergosip. Dia pasti kabur ke kota lain. Pasti dia pakai uangnya untuk berlibur ke tepi laut. Namun pada hari ketujuh, Abu Nawas muncul di pasar dengan pakaian rapi dan wajah bersinar. Ia membawa sebuah papan kayu besar dengan tulisan besar di atasnya, jembatan surga akan diresmikan hari ini. Semua warga diundang ke istana. Rakyat berbondong-bondong ke istana. Mereka ingin melihat seperti apa jembatan menuju surga. Bahkan para menteri penasaran, jangan-jangan Abu Nawas memang menyimpan rahasia besar. Upacara jembatan surga. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rashid sudah menunggu di balkon utama. Hai Abu Nawas, di manakah jembatan menuju surga yang kau bangun dengan uangku? Abu Nawas maju ke depan, menggelar tikar dan membuka gulungan besar berisi peta. Ia menunjuk-nunjuk dengan tongkat kecil. Tuanku Syah Alam, jembatan ini sungguh istimewa. Ia tidak terlihat oleh mata biasa. Hanya hati yang bersih dan penuh keimanan yang dapat melihatnya. Semua orang mulai berbisik. Beberapa pura-pura mengangguk seolah bisa melihat. Yang lain melongo, bingung. Abu Nawas lanjut berkata, namun, sayangnya hamba belum bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Bahan terakhir untuk menyempurnakan jembatan adalah niat baik dari setiap manusia di negeri ini. Tanpa itu, jembatan tak akan sempurna. Jika tuanku tidak melihat jembatan itu, mungkin hamba harus memeriksa kadar iman di sekitar kita. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Aku memberi kau tugas mustahil, dan kau justru membuat semua orang berpikir tentang keimanan mereka. Setelah tawa mereda, Raja berkata, jadi kemana perginya 7 karung perak itu? Abu Nawas menjawab santai, sebagian hamba gunakan untuk membayar tukang kayu yang membuat peta ini. Sebagian untuk membeli tinta terbaik dari Baghdad. Sisanya hamba bagi-bagikan kepada fakir miskin agar mereka punya sedikit harapan, untuk membangun jembatan menuju surga mereka sendiri. Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum haru. Abu Nawas, kau membuatku malu sebagai raja. Tugas yang kutitipkan dengan maksud menghukummu, justru kau gunakan untuk menebar kebaikan. Sebagai gantinya, terimalah hadiah 10.000 dinar, dan satu permintaan apapun dari kerajaan. Abu Nawas membungkuk. Kalau begitu, hamba hanya ingin satu hal. Mohon jangan beri hamba tugas yang bisa membuat jembatan menuju tiang gantungan. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di taman istana sambil menatap seekor angsa putih yang sedang berenang di kolam. Tiba-tiba, datang seorang saudagar kaya yang membawa sekotak kecil berlapis emas. Dengan penuh hormat, ia berkata, Paduka Raja, hamba ingin mempersembahkan sesuatu yang amat langka. Raja membuka kotak itu, dan matanya langsung membelalak. Ini, telur emas. Benar, tuanku, kata saudagar. Ini bukan telur biasa. Ia hanya bertelur setahun sekali, dan emasnya murni. Tapi, sayangnya, telur ini tak pernah menetas. Aku ingin tahu, apakah telur ini bisa menetaskan seekor makhluk yang lebih berharga dari emas itu sendiri. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa. Ini menarik. Kita butuh seseorang yang bisa menjawab teka-teki aneh ini. Panggil, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan wajah ceria seperti biasa. Ia memberi salam, lalu duduk bersila di hadapan raja. Abu Nawas, kata Raja Harun, lihat telur ini. Ini telur emas. Tidak retak, tidak rusak, tapi juga tidak pernah menetas. Aku ingin kau menetaskannya. Beberapa menteri tertawa pelan. Telur emas menetas. Hanya orang gila yang akan menyanggupi. Abu Nawas memandangi telur itu dengan saksama, lalu mengangguk-angguk. Wahai tuanku, telur ini sungguh luar biasa. Tapi sebelum hamba menunaikan titah, hamba punya satu syarat. Apa itu? Tanya raja. Hamba butuh 1 ekor ayam jantan, yang bisa menyusui anaknya. Ruangan hening. Lalu meledaklah tawa semua orang. Raja tertawa paling keras. Abu Nawas, bagaimana mungkin ada ayam jantan bisa menyusui?
Abu Nawas menjawab tenang, sebagaimana telur emas tak bisa menetas, begitu pula ayam jantan tak bisa menyusui. Maka biarkanlah yang tak mungkin, tetap menjadi misteri. Namun raja belum puas. Ia berkata, tidak, Abu Nawas. Aku ingin kau tetap mencoba menetaskan telur ini. Kau punya waktu 3 hari. Jika tidak menetas, kau akan kuikat di tiang istana, sambil dijadikan pajangan. Abu Nawas menunduk hormat. Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba membawa telur ini pulang. Di rumah, Abu Nawas mempersiapkan sesuatu. Ia memanggil tukang sihir tua dari ujung kota, meminta sekarung kapas halus, dan membeli sebuah boneka ayam dari kayu. Lalu ia menyebarkan kabar aneh ke seluruh kota, Abu Nawas akan menetaskan telur emas di depan umum hari ketiga. Rakyat pun penasaran, ini pasti akan jadi kegagalan besar, atau lelucon besar. Pada hari ketiga, halaman istana dipenuhi orang. Raja duduk di singgasananya, menunggu tontonan konyol dari Abu Nawas. Di atas panggung kecil, terlihat sebuah sarang dari kapas. Telur emas diletakkan di tengah. Di atasnya, sebuah boneka ayam dari kayu duduk mematung. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Wahai seluruh rakyat, inilah upaya terakhir hamba untuk menetaskan telur emas. Tapi agar telur ini bisa menetas, semua penonton harus tidak bernapas selama 3 menit." Hah, seru orang-orang. Karena kalau ada yang bernapas, panas tubuh kalian akan merusak konsentrasi telur ini. Maka diam dan tahan napas. Semua orang tertawa, tapi sebagian ikut-ikutan menahan napas. Abu Nawas duduk bersila, lalu membacakan mantra-mantra lucu dan mulai mengipasi telur dengan bulu ayam palsu. Tak lama, terdengar suara, "Kreek", ternyata suara dari kayu yang disengaja dipatahkan pelan oleh murid Abu Nawas di balik panggung. "Telurnya retak," teriak seseorang. Raja berdiri. Apa benar? Abu Nawas segera berdiri dan menutupi telur emas dengan kain emas. "Tuanku, telur sudah retak. Tapi, bukan untuk menetas. Ia hanya retak, karena dipaksa menjadi sesuatu yang bukan kodratnya." Raja mendekat, membuka kain, dan benar, telur itu kini retak sedikit. Tapi tetap emas padat. Abu Nawas berkata dengan suara tenang, "Tuanku, jika telur dari emas bisa menetas, maka dunia ini sudah tak butuh logika. Tapi logika juga tidak harus kaku. Terkadang, kita harus membuat rakyat tertawa, agar hati mereka menetas dengan kebahagiaan." Raja menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Abu Nawas, kau gagal menetaskan telur emas. Tapi kau telah menetaskan sesuatu yang lebih berharga." "Apa itu, tuanku?" Senyum dan tawa dari seluruh negeri ini. Seluruh istana pun bersorak. Abu Nawas mendapat hadiah 6.000 dinar, dan telur emas itu dikembalikan kepada sang saudagar, yang malah mengelus-ngelusnya sambil berkata, "Mungkin memang kau ditakdirkan bukan untuk menetas, tapi untuk membuat orang bodoh bertanya hal yang tak perlu." Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, di istana kerajaan, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk bersama para penasihatnya. Mereka membicarakan soal waktu yang terasa begitu cepat berlalu. Salah satu menteri berkata, "Tuanku, seandainya waktu bisa dibeli, tentu hidup ini akan lebih mudah. Kita bisa memperpanjang kebahagiaan dan menunda kesedihan." Raja tiba-tiba berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin tahu apakah dia bisa membeli waktu." Para menteri kaget, tapi semua tahu, jika ada orang yang mungkin bisa melakukan hal mustahil itu, maka dia tak lain adalah Abu Nawas. Abu Nawas datang ke istana dengan langkah ringan dan senyum misterius. "Hai Abu Nawas," kata raja, "hari ini aku ingin engkau melakukan sesuatu yang belum pernah diminta sebelumnya." "Apa titah paduka Syah Alam?" "Beli untukku waktu." Semua yang hadir menahan tawa. Tapi raja melanjutkan, "Aku beri engkau waktu 3 hari. Kembalilah padaku dengan bukti bahwa kau telah membeli waktu. Jika kau gagal, penjara akan jadi rumahmu sebulan penuh." Abu Nawas menyembah dan menjawab, "Hamba akan melakukannya, tuanku. Hamba akan membeli waktu." Hari pertama, Abu Nawas berkeliling pasar. Ia mendatangi tukang jam, penjual kalender, bahkan tukang nujum. "Apa kau jual waktu?" tanyanya. Mereka semua tertawa. "Kami jual penanda waktu, bukan waktunya." Hari kedua, ia masuk ke dalam masjid dan duduk diam berjam-jam, hanya merenung. Orang-orang menyangka Abu Nawas sedang sakit. Ia tak bicara sepatah kata pun. Hari ketiga, Abu Nawas pergi ke sekolah anak-anak. Ia menghabiskan waktu bersama mereka,
mendengar pertanyaan-pertanyaan polos dan penuh rasa ingin tahu. Hari keempat, Abu Nawas menghadap raja dengan sebuah bungkusan kain lusuh. "Tuanku, hamba datang membawa waktu yang hamba beli." Semua orang menatap penuh penasaran. Raja mengangkat alis. "Buka bungkusanmu, Abu Nawas." Abu Nawas membuka kain itu perlahan. Di dalamnya ada sepotong roti basi, seikat surat tua yang lusuh, dan jam pasir yang rusak. Raja tertawa mengejek. "Apa ini? Kau menganggap ini waktu?" Abu Nawas menunduk, lalu berkata, "Tuanku Shah Alam, potongan roti ini hamba beli dari seorang pengemis tua." Ia berkata, "Ini roti terakhir yang kumiliki dari masa ketika aku masih kuat bekerja. Maka aku membelinya, aku membeli waktunya yang telah lalu." Surat-surat ini berasal dari seorang ibu yang sudah kehilangan anak-anaknya. Ia berkata, "Dulu aku menulis surat setiap minggu kepada anakku yang sedang merantau. Kini mereka tak pernah membalas. Maka aku membeli surat-surat itu, aku membeli waktu yang tak pernah kembali. Dan jam pasir ini, sudah rusak." Tapi si pemilik berkata, "Aku ingin menjual jam ini agar orang lain sadar, waktu yang pecah tak bisa diperbaiki. Maka aku membelinya, aku membeli pelajaran dari waktu." Istana hening. Raja terdiam. "Jadi kau pikir, itu cukup sebagai bukti bahwa kau telah membeli waktu?" Abu Nawas mengangguk. "Ya, tuanku, karena waktu sejatinya tidak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa dihargai dengan kenangan, pelajaran, dan kasih sayang." Raja berdiri dari singgasananya, lalu tersenyum kecil. "Abu Nawas, seperti biasa kau tak pernah gagal membuatku terdiam. Aku akan beri kau hadiah bukan karena kau membeli waktu, tapi karena kau membuat kami semua sadar akan nilainya." Hari itu Abu Nawas pulang membawa hadiah 1.000 dinar. Tapi ia hanya mengambil sepertiganya. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab, "Aku hanya ambil yang kubutuhkan hari ini. Sisanya, akan kupakai, di waktu yang tepat." Dan orang-orang pun semakin yakin, mungkin Abu Nawas memang tak bisa membeli waktu. Tapi dia tahu bagaimana menggunakannya. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di ibu kota Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk gelisah di singgasananya. Ada kabar bahwa pencuri istana berhasil menyusup ke ruang perhiasan dan mencuri sebuah cincin permata milik permaisuri. Para penjaga bingung karena tak ada jejak, tak ada saksi, dan semuanya mengaku tak tahu menahu. Raja murka dan berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang mungkin bisa mengungkap ini, tanpa menyiksa siapapun." Abu Nawas pun datang dengan sikap hormat seperti biasa. "Hai Abu Nawas, titah Raja, aku ingin engkau menangkap pencuri cincin istana. Ada 5 orang penjaga yang sedang kutahan. Mereka semua menyangkal, aku beri kau waktu 2 hari untuk membuktikan siapa yang bersalah." "Baik, Tuanku Shah Alam. Tapi, hamba mohon satu syarat." "Apa itu?" "Hamba ingin 1 ruangan kosong, dan 5 batang tongkat, masing-masing untuk 1 penjaga." "Untuk apa?" "Hamba akan menunjukkan, tongkat siapa yang akan bertambah panjang malam ini." Semua orang di istana menganggap Abu Nawas mulai gila. Namun Raja justru tertarik. Sore harinya, Abu Nawas memanggil 5 penjaga yang dicurigai. Mereka semua tampak gugup. Di dalam ruangan tertutup, Abu Nawas memberikan 1 tongkat kepada masing-masing penjaga. Kelimanya sama panjang, sekitar 1 hasta. Ia berkata, "Malam ini, aku akan meninggalkan tongkat ini bersamamu. Ketahuilah, tongkat milik pencuri akan bertambah panjang sejengkal saat matahari terbit." Kelima penjaga pucat. Mereka menginap di ruangan tersebut, masing-masing dengan tongkat di tangan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke ruangan. Ia meminta semua penjaga menyerahkan tongkat masing-masing. Ia mengukur 1 persatu, dan ketika sampai di tongkat milik penjaga keempat, Abu Nawas tertawa kecil. "Tuanku," katanya sambil membawa tongkat itu kepada Raja, "inilah milik pencuri." Raja melihat tongkat itu, lebih pendek 1 jari dibanding yang lain. Para menteri bingung. Bukankah tongkat pencuri harusnya lebih panjang? Abu Nawas tersenyum. "Begini, Tuanku, sebenarnya tongkat-tongkat itu tak akan bertambah panjang. Tapi semalam aku menyampaikan kepada mereka bahwa tongkat pencuri akan bertambah. Maka jika seseorang takut ketahuan, ia akan mencoba memotong sedikit tongkatnya, supaya esok hari panjangnya tetap sama. Dan benar saja, hanya 1 orang yang tongkatnya lebih pendek. Itu berarti, dialah yang bersalah." Penjaga keempat langsung gemetar dan jatuh berlutut.
Ia mengaku telah mencuri cincin itu dan menyembunyikannya di bawah lantai kamarnya. Raja Harun al-Rashid tertawa puas. Abu Nawas, kau menangkap pencuri tanpa menyentuhnya sekalipun. Bahkan tak ada ancaman atau siksaan. Abu Nawas membungkuk hormat, karena rasa takut dalam hati lebih tajam dari cambuk, tuanku. Raja lalu memberikan hadiah 1000 dinar kepada Abu Nawas, sambil berkata, kau bukan hanya punya kecerdikan, tapi juga kehalusan rasa. Itulah yang membuatku tak pernah bosan memanggilmu. Kisah ini pun tersebar ke seluruh Baghdad. Sejak hari itu, rakyat berkata, jika kau tak punya rasa bersalah, tidurmu nyenyak. Tapi jika hatimu gelisah, bahkan tongkat pun bisa membongkar rahasiamu. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumah sambil berkata pelan, kadang, yang paling jujur adalah benda yang tak bisa bicara. Cerita selanjutnya. Suatu malam yang sejuk di Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di balkon istananya sambil menatap bintang. Tiba-tiba, Raja berkata kepada para penasihatnya, manusia bisa tidur di tanah, bisa tidur di ranjang, bisa tidur di pohon, tapi mungkinkah seseorang tidur di udara? Para menteri saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka berceletuk, kalau ada orang yang bisa melakukan itu, hanya satu, Abu Nawas. Raja pun tertawa, panggil dia besok pagi, aku ingin melihat bagaimana dia bisa menidurkan dirinya di udara. Pagi harinya, Abu Nawas datang dengan wajah cerah seperti biasa. Ia membungkuk hormat kepada Raja. Hai Abu Nawas, kata Raja dengan senyum penuh jebakan, kali ini aku ingin melihat kemampuanmu yang paling ajaib. Apa titah tuanku? Dalam waktu 3 hari, aku ingin kau datang ke halaman istana, dan tidur di udara. Tanpa dipangku, tanpa digendong, tanpa digantung. Kalau gagal, istirahatmu akan abadi di bawah tanah. Para menteri tertawa pelan. Abu Nawas hanya mengangguk tenang, walau dalam hati berkata, Raja benar-benar ingin mengirimku ke alam lain. Selama 2 hari, Abu Nawas tak kelihatan batang hidungnya. Ia tak datang ke pasar, tak muncul di masjid, dan tak mengunjungi kedai teh langganannya. Banyak orang bertanya-tanya, apa dia kabur? Tapi diam-diam, Abu Nawas sibuk di halaman belakang rumahnya. Ia memotong-motong kayu, mengumpulkan kain, dan membuat sesuatu yang misterius. Sesuai janji, pagi hari di hari ketiga, halaman istana telah penuh dengan rakyat yang ingin menyaksikan pertunjukan ajaib, Abu Nawas tidur di udara. Raja dan permaisuri duduk di singgasana kecil di luar ruangan. Para menteri berdiri penasaran. Lalu muncullah Abu Nawas, dengan pakaian tidur lengkap, baju panjang, penutup mata, dan guling kain di tangan. Semua menahan tawa, tapi Abu Nawas tampak serius. Ia berhenti di tengah halaman, lalu membentangkan kain tipis yang terhubung kedua tiang tinggi yang nyaris tak terlihat dari kejauhan, semacam ayunan horizontal yang sangat tipis dan lebar, dibuat dari kain tipis warna langit. Ia pun menaiki bangku kecil, merebahkan diri di atas kain itu, dan tertidur. Dari jarak jauh, tampaknya Abu Nawas mengambang di udara. Kain yang menahannya nyaris tak terlihat, tiangnya pun tertutupi dedaunan. Raja tercengang. Apa yang kulihat ini benar-benar, Abu Nawas tidur di udara. Seorang menteri maju dan berkata, tuanku, kalau diperhatikan baik-baik, ada semacam jaring tipis yang menopangnya. Raja pun berkata pada Abu Nawas, hai, bangunlah, penipu halus. Abu Nawas membuka satu mata. Penipu, tuanku, bukankah titah tuanku adalah tidur di udara? Dan lihatlah, hamba tidak tidur di ranjang, tidak tidur di gantungan, dan tidak di tanah. Raja pun mengakui kecerdikannya. Tapi kau tetap memakai sesuatu untuk menahanmu. Abu Nawas menjawab, benar, tuanku, karena hamba hanya manusia, yang bisa benar-benar tidur di udara tanpa ditopang itu, hanya mimpi. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kalau aku tak kenal kau sejak dulu, pasti aku sudah menghukummu. Tapi hari ini, bukan hukuman yang kau dapat, melainkan hadiah. Ambillah 2000 dinar, dan juga tempat tidur istana baru. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, terima kasih, tuanku, tapi izinkan hamba tetap tidur di udara, karena rasanya lebih ringan dari beban hidup. Semua orang pun tertawa, dan hari itu menjadi legenda baru, hari ketika seorang manusia tidur di udara, dengan akalnya. Cerita selanjutnya. Pada suatu siang yang terik di Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang merasa jenuh.
Ia baru saja menerima laporan bahwa para pejabat istana sering bersilat lidah, saling menyalahkan, dan tak henti-hentinya berbohong. Raja mengeluh, bagaimana bisa aku memerintah dengan adil, jika orang-orang di sekitarku suka menutup-nutupi kebenaran. Seorang penasihat tua berkata, Tuanku, mungkin yang dibutuhkan istana bukan pedang, tapi cermin. Cermin, ya, cermin yang bisa mengungkap kebohongan. Raja tersenyum dan segera berkata, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mencari, atau menciptakan, cermin semacam itu. Abu Nawas pun menghadap dengan santun seperti biasa. Abu Nawas, kata sang raja, aku ingin engkau mencari atau membuat sebuah cermin pengungkap kebohongan. Bila seseorang berdiri di hadapannya dan berbohong, maka cermin itu akan bereaksi. Kau punya waktu 3 hari. Kalau gagal, kurasa kau akan melihat wajahmu sendiri di dinding penjara. Abu Nawas tersenyum, menunduk, dan menjawab, baik, Tuanku Shah Alam. Cermin itu akan hadir di hadapan Paduka tepat 3 hari dari sekarang. Selama 2 hari, Abu Nawas menghilang dari keramaian. Ia pergi ke pinggiran kota, mengunjungi seorang pengrajin cermin tua. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas memesan satu cermin bulat besar, lalu menghias bingkainya dengan ukiran unik. Tapi bukan itu yang istimewa. Di balik cermin, ia menyimpan catatan rahasia tentang sifat-sifat umum orang yang suka berbohong. Hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa cermin besar itu di atas gerobak. Ia memperkenalkannya dengan percaya diri. Tuanku, inilah cermin pengungkap kebohongan. Barang siapa berdiri di depannya dan berdusta, wajahnya akan berubah. Berubah seperti apa? Tanya sang raja curiga. Bergantung pada seberapa besar kebohongannya, Tuanku. Cermin ini akan menunjukkan wajah asli yang tersembunyi. Raja memanggil beberapa menterinya. Satu persatu diminta berdiri di depan cermin dan menjawab pertanyaan sederhana. Menteri pertama, apa kau pernah mencuri satu koin pun dari lumbung kerajaan? Tidak, Tuanku, tidak sama sekali. Saat itu juga, Abu Nawas berteriak, lihat. Cermin memantulkan bayangannya, dengan hidung lebih panjang. Semua terdiam, wajah menteri itu pucat pasi. Menteri kedua, apa kau pernah menyalahgunakan kuasa untuk keluargamu? Tidak, demi Allah, tidak. Abu Nawas berseru, lihat. Cermin memantulkan wajahnya jadi seperti serigala. Menteri itu gelagapan, lalu berlari keluar ruangan. Pejabat ketiga, apa kau pernah tidur saat sidang kerajaan berlangsung? Hanya sekali, maksudku tidak. Abu Nawas menatap tajam, cermin tak suka jawaban pelin-pelan. Lihat, bayangannya menjadi buram dan miring. Semua yang melihat mulai ketakutan. Raja pun penasaran. Ia berdiri di depan cermin dan berkata, aku tidak pernah marah tanpa sebab. Cermin tetap memantulkan bayangan seperti biasa. Abu Nawas tersenyum, Tuanku, rupanya Paduka berkata benar. Cermin ini memang hanya bereaksi pada mereka yang menyimpan niat buruk dalam hatinya. Semua yang hadir makin yakin, cermin itu benar-benar ajaib. Setelah acara selesai dan semua orang bubar, Raja memanggil Abu Nawas diam-diam. Hai Abu Nawas, sungguh hebat cermin itu. Tapi, benarkah ia bisa membaca kebohongan? Abu Nawas menunduk lalu berbisik, Tuanku, sesungguhnya, tidak. Cermin itu cermin biasa, tapi aku sudah mempelajari watak dan gaya bicara para menteri selama ini. Aku hanya menyampaikan apa yang sebenarnya sudah mereka sembunyikan sendiri. Raja terkejut, lalu tertawa keras. Jadi, yang ajaib bukan cerminnya, tapi otakmu, Abu Nawas. Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas 3.000 dinar dan sebuah cermin kecil. Ini untukmu, Abu Nawas. Kalau suatu saat kau lupa jujur pada dirimu sendiri, lihatlah ke sini. Dan sejak saat itu, rakyat Baghdad percaya. Cermin tak pernah bohong, tapi seringkali, manusia yang tak mau melihat jujur ke dalam bayangannya sendiri. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di taman bersama para menterinya. Ia sedang bosan dan ingin mencari hiburan. Dengan gelisah, ia berkata, sudah terlalu banyak hiburan biasa. Aku ingin sesuatu yang belum pernah kulihat. Bawa aku makhluk aneh, misalnya, unta berhidung 2. Para menteri terdiam, ada yang tersedak kurma, ada yang melongo seperti patung taman. Unta, berhidung 2, Tuanku. Tanya salah satu menteri gemetar.
Ya, dalam waktu 7 hari, siapapun bisa membawanya kepadaku akan kuberi 10.000 dinar. Kalau tidak, akan ada kepala-kepala yang menggelinding. Seketika, semua mata memandang satu nama, Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia melangkah tenang, walau di dalam hati sudah bergolak. Unta berhidung dua, gila benar ini raja. Kalau aku tak hati-hati, leherku bisa lebih pendek seminggu dari sekarang. Sang raja berkata, Abu Nawas, bawakan aku seekor unta berhidung dua dalam 7 hari. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalau gagal, kau tahu akibatnya. Abu Nawas menunduk, lalu menjawab dengan mantap, Daulat Tuanku Shah Alam. Hamba akan mendatangkannya sendiri. Hari pertama sampai hari kelima, Abu Nawas tidak terlihat di pasar, tidak pula di masjid. Konon ia berkeliaran di padang pasir, sambil menatap unta-unta dengan ekspresi penuh harap dan frustasi. Pada hari ke-6, ia membeli 1 unta biasa dan 2 tempurung kelapa. Ia lalu meminjam alat musik tiup dari pengamen jalanan, dan masuk ke bengkel kayu untuk membuat sesuatu yang misterius. Hari ke-7 pun tiba. Halaman istana dipenuhi rakyat. Semua ingin melihat unta berhidung dua. Raja duduk di singgasananya, penuh semangat. Lalu muncullah Abu Nawas, menuntun seekor unta coklat. Di hidung unta itu, terpampang 2 hidung palsu berbentuk corong, dibuat dari tempurung kelapa yang diikat rapi dan dipasang di atas lubang hidung aslinya. Raja menatap unta itu. Apa-apaan ini? Abu Nawas menjawab bangga, inilah, tuanku, unta berhidung dua. Tapi itu bukan hidung asli. Itu hanya topeng. Abu Nawas mengangkat tangan, tuanku, siapa bilang unta harus punya 2 hidung asli? Tuan hanya memerintahkan, unta berhidung dua. Maka ini, punya 2 hidung. 1 asli, 1 tambahan. Para menteri mulai tertawa geli. Raja memelototi Abu Nawas. Ini tipu daya, Abu Nawas. Tentu, tuanku. Tapi tipu daya yang sesuai dengan titah paduka, sahut Abu Nawas dengan tenang. Jika paduka ingin 2 lubang hidung, unta ini punya itu sejak lahir. Jika paduka ingin 2 bentuk hidung, itu pun sudah hamba siapkan. Bahkan kalau tuanku ingin 3, hamba bisa tambah lagi sore ini. Raja menghela napas panjang. Sungguh, Abu Nawas, kau memang licik seperti rubah, pintar seperti 1000 penasihat, dan nekat seperti orang tak punya nyawa. Terima kasih, tuanku. Tapi hamba hanya berusaha menyenangkan paduka, dengan tafsiran yang kreatif. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, beri dia 10.000 dinar. Dan 1 lagi, ambil tempurung kelapanya. Aku ingin memajangnya di ruang kerajaan sebagai simbol, jangan main-main dengan kalimat, terutama jika ada Abu Nawas. Dan sejak saat itu, para menteri lebih hati-hati ketika memberi perintah, karena takut tafsir Abu Nawas bisa mengubah unta menjadi lelucon. Cerita selanjutnya. Di pagi yang sejuk, suasana istana Baghdad terlihat damai. Namun, di dalam ruang utama, Raja Harun al-Rashid sedang dalam suasana hati yang iseng. Ia baru saja mendengar kisah dari duta India tentang seorang filsuf yang bisa membawa air tapi tak pernah membuatnya basah. Raja tertawa mendengar itu, lalu berkata, kalau di India ada yang begitu, aku yakin di Baghdad ada yang lebih gila, panggil Abu Nawas. Tak lama, Abu Nawas pun tiba di istana, dengan langkah ringan dan ekspresi penuh waspada, karena ia tahu, jika raja tersenyum terlalu lebar, pasti ada misi aneh menunggu. Hai Abu Nawas, kata raja dengan wajah berseri-seri, aku ingin engkau membawakan kepadaku air, yang tidak membuat basah. Abu Nawas langsung menunduk dalam. Apakah paduka sedang bercanda, atau hamba akan kehilangan kepala karena air kali ini? Tidak bercanda, kau punya waktu 3 hari. Kalau kau berhasil, akan kuberikan 5.000 dinar. Kalau tidak, kau tahu kebijakanku. Semua yang hadir di istana mulai membatin, selamat jalan, Abu Nawas. Abu Nawas pulang dan langsung mengunci dirinya di kamar. Ia menatap kendi, ember, sumur, dan semua jenis air yang ia kenal sejak kecil. Air yang tidak basah, apa itu mungkin? Bahkan air mata pun bisa membasahi pipi. Ia termenung hingga malam. Abu Nawas mulai berkeliling pasar, membeli sebotol minyak wangi, sebongkah es, dan sebungkus kapas kering. Ia juga meminjam seorang anak kecil untuk membantunya membawa sesuatu pada hari ketiga. Ia berkata, nak, aku akan ajarkan kau caranya membuat raja bingung dan tersenyum sekaligus.
Di halaman istana, rakyat berkerumun. Mereka penasaran apakah Abu Nawas bisa menyelesaikan misi, air tak basah, yang terdengar mustahil itu. Abu Nawas datang dengan langkah percaya diri, sambil membawa sebuah kendi tertutup rapat. Raja bertanya, mana air yang tak membuat basah itu? Abu Nawas membuka kendi perlahan dan mengeluarkan sepotong es batu. Tuanku, katanya, inilah air yang tak membuat basah. Sentuhlah. Raja memegang es batu itu dan merasa kering. Ini es, bukan air, seru salah satu menteri. Abu Nawas tersenyum, tapi tuanku meminta air yang tidak membuat basah. Maka air yang dibekukan, adalah air yang bisa disentuh, tanpa membasahi. Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, dan bila Paduka ingin air dalam bentuk lain, hamba juga membawa ini. Ia menyemprotkan minyak wangi ke udara. Ini juga air, tapi tak basah. Air wewangian yang mengharumkan, bukan membasahi. Bahkan lebih mulia daripada air biasa. Dan untuk mengakhiri pertunjukannya, ia memanggil anak kecil, yang membawa kapas kering. Dan ini, tempat menyimpan air mata yang tak pernah jatuh. Kapas menyerap, tapi tetap terasa kering. Semua ini, adalah bentuk dari air yang tidak membasahi. Raja Harun tak bisa berkata-kata selama beberapa detik. Akhirnya ia tertawa terpingkal-pingkal, sambil menepuk bahu Abu Nawas. Sungguh, kau bukan hanya membawa air yang tak basah, tapi juga membawa akal yang tak pernah kering. Raja memberi Abu Nawas 5.000 dinar, dan memerintahkan agar kendi dan es batunya disimpan di ruang harta kerajaan sebagai simbol kecerdikan. Sejak hari itu, para penasihat kerajaan lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Karena di Baghdad, satu kalimat bisa diubah Abu Nawas menjadi 1000 tafsir. Dan rakyat pun berkata, hati-hati bicara soal air, karena Abu Nawas bisa membuatmu tenggelam dalam logikanya.